Oke, selamat siang Bu Reni. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nita. Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat. Bu Nita sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu ya. Gimana lancar ini kegiatannya di sekolah? Iya, iya, iya. Oke, Bu Reni, kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu ya. Mungkin kita ada waktu sekitar 7 sampai 10 menit lah apa yang nanti kita akan berbincang-bincang. Oke, dan apa yang akan Bu Reni bicarakan atau yang ingin Bu Reni utarakan kepada saya? Silahkan Bu Reni. Iya, begini Bu Nita, saya ada sedikit permasalahan. Permasalahannya mengenai wali murid. Kalau tipe-tipe wali murid itu kan memang banyak ya Bu Nita ya. Ini saya akan Iya. berbincangkan tentang wali murid yang sepertinya kurang atau tidak percaya kepada guru sehingga eh, agak mengganggu karena dengan ketidakpercayaan tersebut wali murid itu sering sekali WA, kemudian seperti seakan-akan tidak ada rasa percaya terhadap gurunya dan itu sangat mengganggu saya sebagai seorang pendidik ataupun guru dari siswa saya tersebut. Oh, begitu ya Bu Reni. Jadi Bu Reni merasa terganggu dengan salah satu wali murid yang sering WA sama Bu Reni gitu ya, Iya, terkait dengan benar anaknya sekali yang di Bu kelas Nita. gitu ya. Iya, Iya, oke. Eh, Iya Bu Reni, karena kita waktunya terbatas ya Bu ya. Yang tadi saya kan ada 7 sampai 10 menit, waktu kita kan terbatas ya Bu. Jadi apa yang akan Ibu ingin dapatkan nih dari perbincangan kita yang singkat ini nih? Apa yang ingin Bu Reni dapatkan? iya. Untuk kali ini saya ingin mencari solusi bagaimana menghadapi wali murid yang seperti itu sehingga nantinya tidak ada permasalahan lagi yang saya hadapi dalam pembelajaran di lembaga saya tersebut. Oke, jadi Bu Reni ingin solusi terhadap bagaimana cara mengatasinya ya Bu ya, cara mengatasi supaya Iya, nantinya benar wali murid itu sekali. tidak mengganggu Bu Reni dalam kesehariannya gitu ya. Iya, Oke, benar Bu Nita. oke gini ya. Buat Bu Reni, bentuk kepercayaan wali murid terhadap guru itu bagaimana sih Bu? Nah, ini menurut Bu Reni ya, menurut pandangan Bu Iya, Reni iya. sendiri itu Heeh. bagaimana satu wali murid bisa percaya sama terhadap guru itu seperti apa? Heeh. Kalau menurut saya Bu Nita, kepercayaan wali murid terhadap guru itu jika seorang wali murid itu sudah menaruh kepercayaan terhadap guru, maka akan selalu mendukung dan mau terlibat dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh guru maupun yang telah dilaksanakan di lembaga tersebut. Maka wali murid tersebut jika memang sudah percaya maka akan selalu mendukung dan terlibat. Seperti itu menurut saya, Oke. Punita. Mendukung dan terlibat itu merupakan satu kepercayaan. Menurut Bu Reni itu berarti wali murid sudah percaya ya sama Bu Iya. Reni. Oke. Dan menurut Ibu ya, kan uh, tentang ketidakpercayaan seorang wali murid yang selalu WA Bu Reni tentang masalah ingin mengedepankan anaknya atau seperti apa ya tadi ya Bu ya. Um, menurut Ibu ya, apa yang membuat wali murid itu menaruh tidak percaya kepada guru? Ini menurut pandangan Bu Reni ini seperti apa? Kenapa kok Iya. wali murid itu bisa tidak ada rasa percaya gitu loh Bu? Mm-mm. Untuk kemungkinan ada beberapa hal yang memang sudah saya amati. Yang pertama mungkin dari kesibukan dari wali murid tersebut, Bunita. Sehingga beliau mungkin butuh informasi lebih, tetapi mungkin caranya saja yang salah. Kemudian yang kedua, mungkin ada keinginan anaknya itu mendapatkan perhatian khusus atau dispesialkan. Seperti itu, Bunita, kalau menurut saya. Oh, berarti Bu Reni sudah melakukan pengamatan ya, sudah melakukan Iya, pengamatan betul mungkin ya sekali. ingin mungkin dari wali murid itu ingin mendapat informasi yang lebih dari bu gurunya ataupun mungkin ingin anaknya itu diperhatikan secara khusus ataupun lebih tepatnya mengingatkan
Bu Reni ya dalam Iya, tapi misalnya mungkin harus caranya Bu Nita ya ya. yang harus Oh ya diperbaiki. ya ya. Oke oke. Untuk saat ini ya, untuk saat ini dengan keadaan seperti itu ya Bu Reni ya, untuk saat ini apa yang bisa Bu Reni lakukan ya? Setidaknya saat wali murid tersebut WA kepada Bu Reni. Nah, apa yang bisa Bu Reni lakukan sih untuk memunculkan rasa kepercayaan ya, terhadap wali murid Bu Reni tersebut? Iya, untuk sementara ini yang bisa saya lakukan, yang pertama saya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengkomunikasikan tentang kegiatan-kegiatan maupun perkembangan anak-anak kepada para wali murid tersebut. Eh, Berusaha Ya. semaksimal mungkin membuka ruang komunikasi agar wali murid dan guru bisa mengkonsultasikan atau mengkomunikasikan jika ada permasalahan yang terjadi pada anak didik di kelas-kelas tersebut. Itu yang baru saya lakukan, Bu Nita. Oh, berarti itu ada ruang khusus ya Bu Reni untuk ada ruang khusus atau secara pribadi terhadap Bu Reni itunya Iya, apa kami buka komunikasinya terhadap wali murid. ruang khusus misalnya via telepon atau ruang itu di grup saya buka semaksimal mungkin. Kami juga sudah membuat buku penghubung untuk menginformasikan setiap kegiatan maupun setiap program-program yang ada di lembaga dan dilaksanakan oleh anak-anak. Seperti itu, Bu Nita. Menurut ya Bu, menurut saya itu yang dilakukan Bu Reni itu ya minimal ya bisa meminimalisir ya ada rasa ketidakpercayaan tersebut ya kepada wali Iya, muridnya Bu benar Reni. sekali, Bu Oke. Nita. Mungkin ini ya rencana Bu Reni ada ke depannya yang akan Bu Reni lakukan, misalnya ada kejadian supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi gitu loh Bu. Apa yang rencana yang akan Bu Reni lakukan terhadap wali murid yang Iya. seperti itu? Untuk rencana kami tadi kan membuka ruang komunikasi itu kan baru uh, dari tatap muka dari individu ke individu ya Bu Nita ya. Tapi untuk Ya, keseluruhannya akan insya Allah saya ingin sekali mengadakan parenting sehingga nanti untuk memberikan pengertian bukan hanya tertuju pada wali murid tersebut tetapi memberikan pengertian terhadap seluruh wali murid yang ada di lembaga. Parenting Bu, insya Allah. oke. Berarti Bu Reni akan itu ya mengadakan parenting ya. Tuh mungkin itu sifatnya kan berarti kan menyeluruh kan kepada seluruh wali Iya, murid kan ya. menyeluruh. Oke. Dalam parenting tersebut tuh apa ada yang bisa mendukung ibu dalam rencana Bu Reni tersebut? Mungkin siapa saja yang bisa Iya, mungkin mendukung? Ya. ya tentu saja Bu Nita karena kami di lembaga bukan hanya bekerja sendiri. Yang pertama yang akan benar-benar mendukung saya, yang pertama adalah kepala sekolah. Saya mengkomunikasikannya dulu kepada kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, bagaimana cara mencari narasumber yang pas untuk menyampaikan materi tersebut, kemudian bagaimana teknisnya untuk kegiatan parenting tersebut. Tentunya kami bekerjasama dengan seluruh warga sekolah, terutama dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah. Oke, mungkin dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya ya, yang mungkin yang bisa mendukung Bu Reni dalam rencana Bu Reni ini ya. Dan kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan program tersebut mungkin? Iya. Secepatnya supaya permasalahan yang terjadi terhadap wali murid tersebut tidak berlarut-larut. Jika bisa akan dilaksanakan secepatnya, Bu Nita. Oke, secepatnya itu juga akan salah satu tadi kan permasalahan tersebut jangan mengganggu Bu Reni ya, keseharian Bu Reni. Iya, Mungkin secepatnya itu bisa mengatasi juga bagaimana Bu Reni sudah tidak terganggu lagi dengan murid tersebut iya. ya Bu Reni ya. Oke. Sehingga nantinya jika ada permasalahan seperti ini lagi bisa mungkin bukan saya karena mungkin bisa terjadi dengan ibu-ibu guru yang lain sehingga nanti permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan tidak terjadi dengan guru yang lain tetapi bisa langsung teratasi. Oke. Mungkin rencana ini yang sifatnya menyeluruh ya, bukan
ini masalah pribadinya Bu Reni ya, tapi Iya, untuk rencananya Bu Reni ini merencanakan untuk seluruhnya, ibaratnya untuk menyeluruh iya, ya. Bagus benar sekali Bu, sekali menurut Bunita. saya. Oke. Oke Bu Reni, kita sudah di ujung waktu nih ya. Ini sudah hampir habis waktunya. Oke. Dan apa Iya, yang sudah Bu Reni dapatkan nih dari percakapan kita kali ini, dari bincang-bincang kali ini, apa yang sudah Bu Reni dapatkan? iya. Sebelumnya saya merasa bingung dalam menghadapi masalah tadi, yaitu tentang wali murid yang seperti itu. Namun Iya. ketika kita berbincang-bincang seperti ini, ada rasa lega, sehingga nantinya saya dapat mendapatkan solusi bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Unek-unek dan beban yang mengganjal di hati saya kali ini, alhamdulillah sudah berusaha, sudah mulai berkurang, Bunita, karena saya sudah sedikit banyak saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, yang sudah Bu Reni dapatkan ya. Alhamdulillah ya, karena dari masalah Bu Reni tadi bingung, terus sekarang Bu Reni sudah mengidentifikasi mungkin apa-apa saja yang langkah apa yang Bu Reni lakukan tadi, dan rencana yang akan program yang akan Bu Reni lakukan tadi itu merupakan solusi yang nantinya akan Bu Reni jalankan. Oke, Bu Iya, Reni. benar sekali, Bunita. Kita sudah dari ujung waktu. Dan apa nih perasaan Bu Reni? Perasaan Bu Reni saat kita melakukan coaching ini, apa yang Bu Reni rasakan nih? Apa yang Bu Reni Iya, rasakan ya? alhamdulillah saya merasa enjoy, saya bisa meluapkan apa-apa yang ada di pikiran saya. Saya juga hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Iya, terima kasih ya Bu Reni ya. Oke. Iya, Besok sama-sama kita Bunita. ketemu lagi ya Bu Reni ya. Iya, kita bisa Iya, kita ketemu lagi. Saya baik juga ingin Bunita. tahu berbincang-bincang lagi Bu Reni tentang bagaimana setelah melaksanakan rencananya tadi. Nah, hasilnya seperti apa? Apakah Iya, murid tersebut mudah-mudahan sudah tidak berhasil ya mengganggu Bu Bunita ya. Reni? Iya, Iya, saya benar doakan semoga sekali. berhasil ya Bu. Oke, Iya, terima terima kasih kasih Bu Bunita. Reni. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut dengan barangkali bisa bergantian, Bunita, untuk memanfaatkan waktu. Iya, Saya jadi siap Bu Bunita yang Reni. jadi itu ya. Monggo Bu Reni. Iya. Assalamualaikum, Bunita. Waalaikumsalam Bu Reni. Iya, selamat siang, Bunita. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang. Alhamdulillah saya sehat. Baik Bu Reni, baik sekali. Iya. Meskipun cuaca hari ini tidak menentu, Bunita ya, tetapi kita harus tetap semangat. Iya benar. Dari tadi Bu Reni dalam mati lampu, sinyal susah, banyak sekali. Tapi Iya, tetap semangat lah kita ya. benar sekali. Bunita, karena waktu kita juga terbatas ya, Bunita ya. Kali Iya. ini kita akan berbincang-bincang sedikit. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bunita dalam perbincangan kita kali ini. Iya Bu Reni, ini saya ini lagi apa ya? Saya ini kan ceritanya gini, saya itu ketua ranting satu organisasi di desa saya, dan saya ini mempunyai masalah itu ya, masalah kepengurusan itu ya Bu Reni, itu semua ibaratnya semua ketua, tapi semua itu yang apa yang dilakukan itu saya. Misalnya dari tugas bendahara itu saya yang menjalankan, dari tugas sekretaris saya yang menjalankan. Itu seperti itu. Jadi saya merasa kepengurusan di dalam organisasi saya itu tidak sebagaimana mestinya gitu loh, tidak sebagaimana job deskripsinya gitu loh Bu Ren. Itu yang saya alami saat ini. Iya, dengan kata lain semua tugas dilimpahkan ke jenengan gitu ya, Bunita ya? Iya, benar sekali Bu. Oh iya. Setelah itu Bunita, dalam perbincangan kita kali ini mungkin Bunita ada yang ingin didapatkan Bunita untuk perbincangan kita kali ini tentang permasalahan Bunita yang tugas yang banyak menumpuk-numpuk sebagai ketua organisasi tersebut, Bunita.
Ya. Saya ingin dalam perbincangan kali ini ya Bu, saya ingin mendapatkan bagaimana sih caranya supaya saya bisa memberi pengertian kepada seluruh anggota saya atau seluruh bawahan saya itu untuk bagaimana bekerja dengan bagaimana mestinya. Misalnya bendahara itu yang ngurusi keuangan, sekretaris itu ya bagian tulis menulis atau nyurat menyurat itu kan bagian seperti itu, contohnya itu saja. Mungkin itu yang ingin saya dapatkan kali ini Bu. Iya, eh, buat Bunita sendiri nih Bunita ya, bentuk solusi yang bagaimana sih yang ingin Bunita dapatkan dari permasalahan yang Bunita hadapi saat ini? Iya, saya inginkan solusinya itu gini, Bu Reni. Solusinya itu saya ingin ya, ketika saya nanti saya sudah ada di apa itu di ujung masa jabatan saya, misalnya tidak terjadi seperti ini lagi gitu loh. Misalnya di tahun-tahun berikutnya itu mereka itu bisa bekerja dengan sesuai jobnya mereka masing-masing gitu loh. Saya ingin mengadakan seperti itu. Iya, sehingga beban Bunita juga bisa sesuai dengan itu Bunita ya. Seharusnya Iya, kalau di benar sekali organisasi Bu itu Reni. sudah ada tupoksinya ya Bunita ya, sesuai dengan Iya, job-job benar-benar, masing-masing. benar. Iya. Menurut Benar. Bunita nih ya, menurut Bunita apa yang membuat teman-teman ranting Bunita itu yang sudah mendapatkan job mulai dari sekretaris, bendahara yang telah disebutkan Bunita tadi itu tidak menjalankan jobnya yang sesuai dengan prosedur. Menurut Bunita itu Oh, apa? Kenapa oh, alasannya? iya. Gini ya Bu ya, ini kan basicnya kan organisasi kita ini kan bukan organisasi pendidikan. Jadi Mm, seluruh anggota saya itu bukan dari orang pendidikan gitu loh, dari bukan orang yang mengerti organisasi. Jadi setidaknya mereka tidak tahu mereka apa yang sedang mereka itu loh, apa yang sedang mereka lakukan gitu loh. Misalnya bendahara itu apa, sekretaris itu apa, mereka belum tahu. Nah, itu mungkinnya jadi kendala itu seperti itu. Yang kedua lagi kurangnya ada kurang koordinasi atau kurang komunikasi saya seluruh saya karena saya kan setiap hari ngajar, setiap hari ini aku banyak kesibukan juga. Jadi waktu saya buat mereka itu mungkin kurang. Jadi mereka belum perlu dipahamkan lagi gitu masalah job deskripsi mereka gitu. iya, sesuai dengan prosedur ya Bu Nita ya. Ya Mm, benar-benar. iya. Kemudian untuk saat ini apa yang dapat Bu Nita lakukan mungkin sebagai ketua ranting agar job yang sudah ada itu bisa berjalan sesuai dengan job mereka masing-masing. Mungkin Bu Nita bisa menjelaskan. Oh iya, mungkin mungkin ini ya yang bisa saya lakukan itu kan satu memberi pemahaman mereka terkait dengan tugas-tugas mereka. Kan misalnya kan mereka bukan basicnya orang organisasi ya Bu, jadi butuh pemahaman yang lebih. Misalnya dari apa itu bendahara, ini loh tugasmu bendahara, tugasmu itu misalnya mengatur keuangan dalam artian mencatat semua pemasukan atau pengeluaran dari organisasi kita. Jadi yang pegang kendali uang itu sampean. Untuk yang sekretaris itu minimal bagian surat menyurat misalnya ada membuat undangan ataupun membuat apa itu notulen ketika ada kegiatan itu seperti itu. Mungkin ada penjelasan kepada mereka gitu loh seperti itu. Oh iya, berarti itu yang sudah di Bu Nita lakukan untuk eh, sementara ini ya Bu Nita ya. Iya. Mungkin ada rencana atau kiat-kiat yang bisa Bu Nita lakukan supaya tidak terjadi seperti ini lagi Bu Nita. Selain Oh itu ya mungkin yang sudah Bu Nita lakukan, mungkin ada kiat-kiat lagi supaya ini tidak terjadi lagi. ya mungkin mungkin gini ya, mungkin setiap saya harus membuat ibaratnya pertemuan khusus ya misalnya rutin gitu loh misalnya 1 bulan sekali para pengurus itu bisa pertemuan rutin tapi pertemuannya bukan yang bersifat uh, formal gitu loh Bu. Misalnya kita ketemuan di mana di kafe atau ngobrol-ngobrol bareng ngobrol santai gitu loh Bu. Itu mungkin rencana saya seperti itu mau ngajak mereka begitu ngobrol bersama ngomongin ngomongin tentang
organisasi itu dengan cara yang santai, jadi mereka juga tidak merasa diberi tugas atau mereka bukan merasa dibebani gitu loh. Jadi mereka diajak bicara, dikasih tahu ini lo tugas saya, ini lo tugas begini ya, seperti itu mungkin rencana yang akan saya lakukan untuk mereka. Iya, bagus sekali Bunita ya. Berarti ini heart to heart gitu ya Bunita ya. Sehingga mereka Iya, tidak benar-benar. tidak merasa terbebani atau merasa diintimidasi gitu ya Bunita ya. Kita Iya, bicara iya, iya. santai, ngobrol. Bagus sekali Bunita. Eh, Kemudian untuk melakukan kiat-kiat tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu atau mendukung Bunita dalam rencana ini sehingga apa yang diinginkan Bunita itu bisa terjadi? Ini siapa nih kira-kira Bunita yang akan membantu Bunita? Mungkin yang dapat membantu di sini kan saya organisasi kan ada penasehat ya, penasehat di dalam organisasi tersebut kan ada penasehatnya. Mungkin saya bisa meminta bantuan beliau mungkin ya untuk bersama saya untuk bagaimana cara ya tadi mengajak para pengurus tadi untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Mungkin dari penasehat itu tadi mungkin saya akan mengajak beliau itu Bu yang saya akan mintai bantuan. Iya, mungkin kita memang butuh beliau ya Bunita ya, supaya Iya, Bunita tidak benar bisa sekali Bu. berjalan sendiri. Hmm. Kira-kira kapan Bunita akan melaksanakan rencana itu? Untuk rencana itu ya kita kan saya tadi kerencanakan kan 1 bulan sekali ya Bu. Ini untuk bulan ini kita belum ada pertemuan, jadi mungkin akhir bulan ini mungkin Bu saya akan mengadakan seperti itu. Ya, kalau bisa secepatnya Bunita ya. Iya, harus ada secepatnya. Iya, benar sekali. Baik Bunita, kita tinggal sedikit lagi. Kira-kira apa nih ya Bunita yang sudah Bunita dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Iya, tadi saya merasa dilema ya Bu ya tentang tugas saya sebagai ketua yang semuanya kok saya yang pegang gitu loh Bu. Tadi saya juga dilema setelah kita berbincang dari sini-sini ternyata saya sudah menemukan solusi bagaimana sih cara saya untuk menyampaikan ataupun memberitahu mereka apa itu para bawahan saya itu tugas-tugas mereka itu dengan cara yang sudah saya rencanakan tadi saya punya rencana untuk mengajak mereka ngobrol santai itu mungkin solusi yang sudah saya dapatkan jadi itu akan saya laksanakan mungkin kalau secepatnya akhir bulan ini oke itu yang saya dapatkan Iya, hari ini saya senang sekali saya luar merasa sudah biasa lega atau sekali. sudah tenang ya. Iya, luar biasa sekali Bunita ya. Meskipun kita kali ini ngobrol santai, tapi mungkin Bunita sudah mendapatkan solusi dan semoga apa yang direncanakan Bunita segera berhasil. Ya Ya, amin baik amin. Bunita, mungkin saya berharap kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Saya juga Iya penasaran iya dengan iya. hasil rencana yang sudah Bunita rencanakan. Saya doakan semoga apa yang Bunita rencanakan segera berhasil. Terima Amin kasih amin. Bunita. Sama-sama Semoga Bu Reni. perbincangan kali ini bermanfaat ya. Semoga kita bisa bertemu Amin. lagi. Ya, terima kasih Bunita. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tetap semangat wabarakatuh. Bunita. Ya. Tapi Bu Is kayaknya sudah masuk keluar lagi ya. Nah, itu Iya. Bu Is. Bu Is, Bu Is, ayo Bu alhamdulillah Bu Is. Halo Is. saya, Alhamdulillah sudah bisa masuk. bisa masuk. Nah ini saya kan laptop bisa kok. Tak pencet di ruang 6 nggak bisa masuk. Oke, Oh, alhamdulillah ya. sekarang sudah bisa Bu Is. Monggo Bu Is bisa sudah siap. Ya Bu Allah, Is yang di coach Bu Reni. berarti Iya. saya Yang sama jadi Bu Coach Reni coach. sebagai jadi coach, Nggih, si nggih. coach saya yang mengcoach ya, Bu Is ya. saya yang jadi kosi. Ya, Oke sesuai itu oke, itu iya ya. iya Bu Ya, Reni. ya. Nanti barangkali nanti saya pas sinyalnya error, saya me-off-kan video nggak apa-apa Bu ya. Yang penting suaranya Bu Is ya. Iya Bu. Oke, oke. Sudah bisa dimulai Bu Is? Sah. Iya. Terima kasih Bu Is.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Reni. Alhamdulillah kabarnya baik walaupun terkendala dengan jaringan. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan Bu Reni juga Bu Nita. Iya, tetap semangat Bu Is ya. Ya Bu, tetap semangat. Hilang sinyalnya. Iya, Bu Is, kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu Is ya. Iya, Ya, kali ini ya. kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu Is. Mungkin ada sekitar beberapa menit. Untuk kali ini, apa yang ingin Bu Is sampaikan dalam perbincangan kita nih ya? Iya Bu Reni, saya ketemu sama Bu Reni, sama Bu Nita. Saya ingin menceritakan masalah yang saya alami Bu Reni. Masalah atau keluh kesah yang saya hadapi sebenarnya bukan masalah yang terlalu rumit, tapi ini menjadi beban buat saya. Saya ingin menceritakan dan berbagi, mungkin nanti saya bisa mendapatkan solusi yang lebih baik agar saya nanti bisa atau bisa mengurangi beban yang ada di pikiran saya. Seperti itu, Bu Reni. Wah, sepertinya seru nih Bu Is ya. Iya, baik ya Bu Is, karena waktu kita terbatas. Jadi apa yang akan Bu Is ingin dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu Is? Iya, Bu Reni. Saya mendapatkan atau menjadi contoh disiplin pada teman sejawat saya yang ada di pendidikan, karena memang saya itu menilai diri saya sendiri kurang disiplin. Terlihat ketika saya berangkat sekolah itu tertinggal dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya saya Oh itu iya, jadi kedisiplinan saya itu menjadi beban karena memang mestinya menurut saya itu harus bisa menjadi contoh. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menjadi contoh untuk teman-teman saya, Bu Reni. iya. Eh, Bu Is, Ya, menurut Bu Bu Reni? Is, eh, kedisiplinan itu seperti apa sih Bu Is menurut Bu Is? Kedisiplinan sendiri itu seperti apa? Menurut saya kedisiplinan itu berarti taat pada aturan, berangkat sekolah tepat pada waktu, dan paling tidak bisa menjadi contoh atau mulai dari diri kita. Seperti yang kita pelajari di modul guru penggerak, kita harus mampu mendisiplinkan diri kita untuk menjadi lebih baik dari kemarin dan bisa menjadi contoh dari teman sejawat. Seperti itu, Bu Reni. Halo? Iya. Bu Reni kayaknya sinyalnya pergi. Bu Is. Halo Bu Is, Iya, Bu Reni. halo Bu Nita. Enggak. Halo Halo, Bu halo. Reni. Iya, Bu Reni yang terpental Iya. ya Bu Reni. Enggak bisa masuk.
sudah nyala Bu Is di Ini ini. lampunya Bu sudah Is. nyala, Bu Nita. Tapi jaringannya masih bisa stabil. Benar. Oke, saya lihat dulu mungkin. Ya. Oh, Bu Reni nyala itu. Bu Ren, keluh kesah saya, Halo Breni. keluh kesah saya sudah bisa dirasakan. Halo, Bu Is. Bu Iya, Reni, iya ini apakah sudah. cerita saya, keluh kesah saya sudah bisa dirasakan? Halo, Bu Is. Iya, Bu Reni, ya. Oh, keluar lagi. Saya mau ngecek dulu Bu. Iya, iya. Soalnya baterai saya tinggal sedikit. Bu Reni, Halo, halo Bu Is. iya Bu Reni, keluh kesah saya apa sudah bisa Halo, Bu didengar? Is. Halo, Iya, dengar suara saya Bu Is nggih? dengar, dengar sekali Bu. Nggih, halo, ngapunten Bu Is, sampun. Sudah nyambung Bu Is? Iya, Sudah Bu Reni, maaf sekali Bu Is. Sinyalnya ini nggak Bu Is ya, apa-apa yang karena tidak memang mendukung. jaringannya yang Iya, tidak iya, terima kasih. mendukung. Iya, Bu Is, jika Iya tadi Bu Bu Reni, Is sudah mengutarakan bagaimana makna disiplin tadi ya Bu Is ya. iya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Is sekarang dalam pencapaian kedisiplinan tersebut? Menurut saya, dari skala 1 sampai 10, kedisiplinan saya itu baru ada di angka 5. Karena sampai sekarang ini, saya masih tetap ketinggalan di antara teman-teman yang lain. Kita itu Iya. bersebelas, Kenapa Bu Is bisa? kita itu Ya, bersebelas di lembaga, guru 11. Ketika saya datang, itu sudah ada teman 5, 6. Saya itu termasuk yang 6, 7 seperti itu. di angka 5, Iya, di angka 5 tersebut Bu Is ya. iya. Kira-kira kenapa Bu Is bisa mengatakan di angka 5 ya Bu Is ya? Kenapa mungkin ada apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Is untuk dapat mencapai kedisiplinan tersebut sehingga Bu Is mengatakan baru berada di angka 5. Kira-kira apa hambatannya Bu Is? Hambatan saya atau kekurangan atau gangguan yang saya hadapi dan belum bisa saya atasi itu, saya itu kalau pagi itu terlalu sibuk, Bu Reni. Di samping itu, saya itu mengurus anak yang Iya, masih kecil, yang memang mereka masih butuh sekali perhatian saya. Kendalanya juga, saya itu sendirian, hanya bersama 2 anak saya itu yang masih kecil-kecil. Sementara saya harus punya pekerjaan pagi yang menuntut saya harus berangkat pagi. Saya sudah mencoba untuk disiplin itu saya terapkan, tapi sampai sekarang saya belum bisa. Makanya saya bilang saya berada di angka 5 karena terbukti ketika saya berangkat tetap ketinggalan dengan teman yang lain. Seperti itu, Bu. iya. Benar sekali Bu Is ya, karena kita sebagai pendidik juga mungkin sebagai ibu rumah tangga, jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu antara tugas pribadi dengan tugas yang ada di lembaga. Benar sekali ya Bu Is ya. Kemudian ini Bu Is, mungkin ada rencana dari Bu Is dalam mendisiplinkan diri tersebut supaya yang diinginkan Bu Is tersebut bisa berhasil. Mungkin Bu Is punya rencana nih, rencananya apa nih Bu Is? Ya, Bu Reni, dari
keluh kesah dari masalah yang saya hadapi. Saya itu punya rencana besar untuk bisa menjadi contoh dari teman-teman. Paling tidak, kalau tidak bisa mencapai di angka 10, paling tidak saya itu bisa merubah untuk lebih baik lagi. Saya ingin bisa membagi waktu. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik lagi. Contoh, saya ingin paling tidak kalau kita jadi ibu rumah tangga, mau tidak mau kita harus masak pagi seperti itu Bu Reni. Saya itu punya Iya. rencana apa itu menu apa untuk besok itu saya terapkan malam seperti itu. Mungkin itu salah satu di antara yang bisa mengatasi. Terus anak saya yang bangunnya siang, saya mencoba untuk membangunkan agak pagi lagi. Karena dua-duanya yang satu masuk SBS, yang satu kelas 3, itu dua-duanya itu masih butuh semuanya saya yang menyiapkan. Jadi saya harus mengerjakan semuanya lebih awal saya untuk bisa menjadi yang lebih bagus lagi. Iya, luar biasa ya Bu Is ya. Wonder Woman ini Bu Is. Iya Bu. Karena harus memulai semuanya dari rumah ya Bu Is ya. Bu Iya Bu. Is, kira-kira nih Bu Is ya, yang dapat membantu Bu Is dalam rencana tersebut ini kira-kira siapa Bu Is? Agar rencana Bu Is Jelas, tadi bisa terlaksana. jelas itu mungkin dari diri saya sendiri Bu. Karena saya juga tidak ambil PRT pembantu rumah tangga, jadi saya harus mulai dari diri saya sendiri. Yang bisa membantu saya adalah saya sendiri. Jadi saya harus mengubah pola pikir saya yang kemarin bangunnya siang harus pagi, seperti itu. Tapi mungkin sedikit demi sedikit dan saya juga harus bisa mengatur waktu. Bagaimana hal-hal apa yang membuat saya bangunnya tidak pagi, atau mungkin hal-hal apa yang membuat saya terlalu sibuk di pagi hari, itu bisa saya kurangi. Itu yang bisa membantu itu mungkin hanya saya sendiri pun Kak. Karena memang itu masalah pribadi. Tapi saya ingin menerapkan di tanggung jawab yang bisa dibuat contoh untuk semuanya seperti itu Bu Reni. Iya, benar sekali Bu Is ya, karena sesuatu yang ingin kita rubah, yang pertama itu harus kita lakukan dari diri sendiri dulu ya Bu Is ya, sebelum nanti bisa kita terapkan ke orang lain. Ya, luar biasa sekali Bu Is. Nah Bu Is, karena kita sudah di akhir sesi nih Bu Is ya, Ya, mungkin apa yang sudah dapatkan dari perbincangan kita ini Bu Is, setelah kita berbicara panjang lebar, Bu Is mengeluarkan unek-unek, keluh kesah, mungkin Bu Is mendapatkan sesuatu dari perbincangan kita kali ini. iya Bu Reni. Tentu saja karena ganjalan hati atau sesuatu yang sangat saya pikirkan di dalam pendidikan ini sudah saya curahkan kepada Bu Reni dan Bu Nita. Itu membuat saya plong, saya dapat solusi, saya harus bisa memulai dari diri, dan itu membuat saya bisa menjadi rileks, nyaman, karena memang sudah bisa bercerita dengan teman-teman. Kalau kemarin saya mau bercerita dengan teman sejawat yang ada di lembaga saya, mungkin saya merasa malu karena hanya ingin, tapi saya tidak bisa mengatasinya. Dan semua itu harus dimulai dari diri saya sendiri. Saya merasa berterima kasih kepada Bu Rina, Bu Reni, Bu Net, Bu Nita, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya yang telah saya paparkan saat ini, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Is ya. Semoga Ya, dengan perbincangan kali ini nanti segala rencana yang telah Bu Is atur tersebut segera berhasil. Bu Is tetap amin. semangat. Saya Ya juga Tuhan, berharap amin. bisa bertemu dan berbincang-bincang lagi dengan Bu Is, dan saya akan ingin tahu Bu Is sudah berhasil atau tidak nanti rencana selanjutnya yang akan Bu Is tempuh. Ya, terima Ya kasih Bu Bu Reni. Is.
Iya, Iya, tetap sama-sama Bu Reni. semangat. Terima Ya, kasih untuk semoga supportnya. apa yang diinginkan Bu Is dapat segera terwujud dan bisa menjadi contoh yang baik untuk anak didik serta rekan-rekan yang ada di lembaga Bu Is. Amin. Terima kasih Bu Amin. Is. Selamat siang. Sama-sama Bu Assalamualaikum Reni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Ya, sami-sami. Tangan. Terima kasih Pak Ajab karena sudah memfasilitasi kami. Langsung saja. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Is. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Bu Is hari ini. Iya. Oke Bu Nita, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit. Mungkin waktu 7 sampai 10 menit. Apa yang ingin Bu Nita sampaikan di perbincangan kita kali ini Bu Nita? Ya Bu Is, terima kasih. Mungkin waktu kita tidak banyak ya Bu Is, mungkin saya akan mengutarakan apa yang menjadi kalau kesah saya. Ini Bu Is, saya kan seorang ketua ya Bu Is ya di ranting suatu organisasi di ranting saya, dan di sana terjadi permasalahan yang menurut saya itu semua tugas yang ada di susun kepengurusan tersebut dilimpahkan kepada saya, mulai dari tugas sekretaris, tugas bendahara, ataupun tugas dari bidang-bidang yang lainnya itu saya yang mengerjakan. Nah, mulai dari apa ya, misalnya ada pertemuan itu harus saya yang berangkat, jadi yang lainnya tidak mau ditunjuk untuk giliran, seperti itu Bu Is. Itu yang saya rasakan kok sepertinya job deskripsi di semua pengurusan saya itu tidak sesuai pada porsinya gitu loh, pada tempat-tempatnya, misalnya dari tugas mereka masing-masing semuanya dilimpahkan kepada saya. Jadi saya merasa kewalahan untuk menghadapi atau untuk menanggung tanggung jawab tersebut. Seperti Iya Bu Nita, pelik sekali ya kayaknya. itu Bu. Untuk iya Bu Nita, bentuk solusi yang bagaimana sih yang intian dapatkan dari permasalahan yang Bu Nita hadapi saat ini? Bentuk solusi yang bagaimana Bu Nita? Yang saya ingin mendapatkan di percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi untuk bagaimana saya memahamkan kepada seluruh pengurus saya itu tentang ini loh tugas mereka itu seperti ini. Jadi bukan ketua saja yang berjalan, tapi mereka juga harus bisa berjalan sama-sama untuk bertanggung jawab atas kepengurusan di ranting. Oh iya. Menurut Bu Nita, apa yang buat teman-teman ranting Bu Nita yang sudah mendapatkan job mulai dari sekretaris, bendahara itu tidak menjalankan jobnya yang sesuai dengan prosedur Bu Nita? Mungkin yang menjadi hambatan bagi mereka itu yang satu karena mereka basicnya bukan di organisasi ya Bu. Mereka jadi dari ibu rumah tangga biasa gitu loh. Jadi mereka ditugaskan menjadi seorang pengurus, jadi mereka tidak tahu tugas mereka itu apa dan tugas mereka seperti apa, itu tidak tahu. Jadi mereka belum ada pemahaman di situ. Yang kedua juga adanya kurang komunikasi antara saya dan juga pengurus lainnya, itu jadi terjadi apa ya seperti itu, misalnya ada tugas apa ya saya yang dilimpahkan gitu loh. Saya tidak ada komunikasi antara semuanya kesannya pengurus. Mungkin itu. Iya. Untuk saat ini, apa yang dapat Bu Nita lakukan sebagai ketua ranting agar job yang sudah ada itu bisa berjalan sesuai dengan job masing-masing Bu Nita? Apa yang bisa Bu Nita lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan ya mungkin menjalin koordinasi kepada mereka semuanya, mulai dari pemahaman mereka tentang tugas-tugas mereka. Misalnya sekretaris itu tugasnya minimal ya membikin surat menyurat gitu loh. Untuk yang bendahara minimal ya mengurusi keluar masuknya uang di organisasi gitu. Terus mungkin
butuh apa ya, butuh ruang khusus untuk saya dan mereka untuk bertemu secara langsung untuk membicarakan bagaimana nih enaknya permasalahan gitu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan saat ini. Eh, iya, Bu Nita. Kira-kira siapa yang bisa membantu atau mendukung Bu Nita dalam rencana Bu Nita itu? Mungkin ada teman atau siapa begitu Bu Nita? Mungkin yang bisa membantu ya dalam hal ini mungkin tidak mungkin orang luar ya, karena ini kan masalah internal atau organisasi. Mungkin di dalam organisasi kan ada penasehat ya, ada penasehat Bu Is yang dianggap sebagai orang yang paling mengerti atau orang yang paling tua lah dalam organisasi itu. Mungkin saya bisa meminta bantuannya untuk bagaimana menjembatani saya dengan mereka untuk melakukan koordinasi dengan baik terkait dengan permasalahan ini. Oh iya Bu Nita, bagus sekali. Kira-kira kapan Bu Nita akan melaksanakan rencana itu? Untuk bertemu dengan penasehat atau mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah yang Bu Nita hadapi? Untuk ketemu dengan penasehat mungkin ya sebelum um, merencanakan untuk kita mengadakan pertemuan, mungkin untuk bertemu nasihat kira-kira minggu ini saya akan melakukan ketemu kepada penasehat di ranting saya untuk bagaimana saya mengutarakan tentang rencana saya tentang mengadakan pertemuan. Dan untuk mengadakan pertemuannya itu sendiri mungkin akhir bulan ini, karena saya kan saya juga ada, ibaratnya saya ada di lembaga, jadi juga ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Jadi untuk apa itu menyesuaikan jadwal saya itu mungkin akhir bulan ini. Iya Bu Nita, Alhamdulillah. Semoga rencana Bu Nita bisa berjalan dengan baik. Dan nanti saya juga Amin. berharap saya bisa ketemu lagi bersama Bu Nita dan bisa menerima curahan Bu Nita kembali tentang hasil dari Bu Nita, rencana Bu Nita yang Bu Nita sampaikan kepada saya. Oke Bu Iya, Nita? iya, iya. Tak terasa waktu sudah berlalu dari perbincangan kita. Kira-kira apa yang sudah Bu Nita dapatkan dari perbincangan kita ini? Apa yang Bu Nita rasakan dari keluh kesah yang Bu Nita sampaikan kepada saya? Ya, tadi saya kan merasa dilema ya Bu Is ya, tentang masalah tentang keorganisasian saya itu dilema. Dan akhirnya saya berbincang-bincang dengan Bu Is ini, saya menemukan solusi ya, bagaimana cara saya untuk mengatasi masalah. Saya kan merencanakan untuk bertemu mereka secara langsung, mengajak ngobrol mereka secara santai, itu yang saya temukan. Jadi itu ada solusi yang bisa saya lakukan untuk bagaimana mengatasi masalah saya ini. Dan yang saya rasakan, saya merasa ada satu beban yang sudah uh, lepas gitu. Jadi pikiran saya sudah tidak ada yang mengajari ya, sudah plong ya. Mungkin itu tidak semua, karena kan ini kan belum terrealisasikan ya Bu Is, yang hanya itu rencana. Tapi ya setidaknya ya sudah sedikit melegakan itu Bu Is yang saya rasakan. Terima kasih ya Bu Is tentang Oke Bu perbincangan Nita, kita kali saya ini. tunggu hasilnya. Saya ucapkan terima kasih karena hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan mesra. Semoga Ya, sama-sama. nantinya kita bisa berbincang-bincang kembali dengan hal-hal yang lebih baik lagi dan mungkin sangat menyenangkan. Ya, Selamat semoga sore Bu kemesraan ini tidak Nita. cepat berlalu ya Bu Is ya. Kami kemesraan ini semoga tidak berlalu, benar. Selamat sore Bu Nita. Assalamualaikum. Iya, selamat. Besok kita jumpa lagi insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is sudah memberi kesempatan saya. Sama-sama.